Kalau saya agak ekstrim ya, sudahlah pokoknya sejak abad 15, 16 itu sudah ada eksekutor. Anda tahu Dajjal ya, iblis ya. Iblis itu yang Perdana Menterinya, kemudian dia punya Menko namanya Dajjal, terus punya pasukan yang namanya Ya'juj Ma'juj, dan itu kan selama ini dianggap dongeng. Saya tidak, itu beneran. Dan sejak abad 14, 15, 16 itu eksekutor atau eksekutif komite dari Dajjal itu sudah bekerja. Jadi ada bangsa-bangsa yang menyerbu benua lain, menjajah sampai 300 tahun, 400 tahun, dan mengubah bangsa itu, melakukan intervensi militer, melakukan intervensi budaya, melakukan intervensi agama dan seterusnya. Mereka menghabiskan orang Indian di Amerika, mereka menghabiskan semua negara-negara di Afrika juga dihabiskan. Inka Maya di Amerika Latin juga dimusnahkan. Nah, Indonesia ini tidak cukup penjajahan, tapi juga diracuni dan dikasih asap yang bikin teler. Sampai hari ini kita ini teler. Kita itu teler sehingga kita tuh mudah lupa. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa Dajjal itu beneran ada. Cuma dia bukan material. Berlangsung di studio Mendut Magelang, MH Ainun Najib dan Tanto Mendut yang merupakan sahabat Gus Dur mengupas sosok Gus Dur dengan berbagai sudut pandang yang menarik. Ke depan. Ini mulai Februari belum tentu aman seperti sekarang. Sampai pertengahan tahun nanti. Saya tidak meramal, tapi saya kira kok kalau melihat hitungan dari racian dan komposisi faktor-faktor dalam sejarah sebuah bangsa, kok tidak mungkin ini akan berlangsung nunyu atau lancar-lancar saja tanpa ada gunjalan lubang-lubang. Pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak bisa hitung sekarang, tapi mungkin akan kita alami bersama. Saya kira dasarnya seperti kalau orang Jawa, ini ngomong Jakarta ya, kalau orang Jawa kan misalnya punya idiom sedulur papat limo panjang. Itu sedulur papat itu pemahaman saya, setiap orang itu kan ada 4 diri minimum. Saya Pak Osman sebagai kepala rumah tangga, Pak Osman sebagai dosen intelektual, Pak Osman sebagai warga negara, Pak Osman sebagai muslim, itu ada 4. Nah itu 5-nya pancer, jadi si 4 ini, kita ini kan punya profesi, punya identitas, punya macam-macam, yang minimum ada 4. Itu tetap berpegangan kepada 5 pancer itu. Jadi kita ini 4-nya tidak jelas, terus pegangannya apalagi ya? Jadi kita juga beragama tapi tidak benar-benar bertuhan. Kita tidak peka terhadap eksistensi Tuhan. Kita tidak bisa menemukan Tuhan di daun, tidak bisa menemukan Tuhan di udara, tidak bisa menemukan Tuhan di matahari, tidak bisa menemukan Tuhan di dalam diri kita sendiri. Jadi kita ini beragama tapi belum tentu bertuhan. Karena kalau pakai terminologi, kalau saya agak ekstrim ya, sudahlah pokoknya sejak abad 15, 16 itu sudah ada eksekutor. Anda tahu Dajjal ya, iblis ya. Iblis itu yang Perdana Menterinya, kemudian dia punya Menko namanya Dajjal, terus punya pasukan yang namanya Ya'juj Ma'juj, dan itu kan selama ini dianggap dongeng. Saya tidak, itu beneran. Dan sejak abad 14, 15, 16 itu eksekutor atau eksekutif komite dari Dajjal itu sudah bekerja. Jadi ada bangsa-bangsa yang menyerbu benua lain, menjajah sampai 300 tahun, 400 tahun, dan mengubah bangsa itu, melakukan intervensi militer, melakukan intervensi budaya, melakukan intervensi agama dan seterusnya. Mereka menghabiskan orang Indian di Amerika, mereka menghabiskan semua negara-negara di Afrika juga dihabiskan. Inka Maya di Amerika Latin juga dimusnahkan. Nah, Indonesia ini tidak cukup penjajahan, tapi juga diracuni dan dikasih asap yang bikin teler. Sampai hari ini kita ini teler. Kita itu teler sehingga kita tuh mudah lupa. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa Dajjal itu beneran ada. Cuma dia bukan material, dia adalah energi
dan kontaminasi atau semacam asap. Kalau di wayang itu ada Bairawa itu, jadi ada semacam asap yang kalau dihisap oleh manusia itu mempengaruhi mekanisme saraf otaknya dan hatinya. Nah itu benar-benar, dan pedoman saya cuma itu, sudah lah pokoknya kalau mereka itu pasti menjajah kita. Kalau Ya'juj Ma'juj itu pasti mau habisin duit kita, habisin harta kita. Nggak peduli dia agama apa, nggak peduli dia Pancasila, pokoknya dia nguasain tanah di Indonesia, nguasain duit di Indonesia. Dan jangan lupa sekarang penguasaan tanah di Nusantara ini sudah bukan rakyat lagi prioritasnya. Di satu kabupaten itu bisa 85% itu milik Ya'juj Ma'juj tadi itu. Dan ini sangat serius karena ada fakta-fakta pertanahan, fakta modal, fakta perbankan, fakta segala macam. Cuman kan kita menganggap Dajjal itu dongeng. Teman-teman itu mengkoyo ade-ade lumut kan gitu kan. Teman-teman itu kayak gini, itu mau koyo dokter tulil atau dokter atau ugel lah nek Jawa desa biyen. Bagi saya itu sangat serius dan sudah sampai hari ini seperti itu. Sudahlah, kalau mereka itu pasti jajah, kalau mereka pasti ragus. Sudah pasti itu. Dan orang Indonesia melu toh. Kenapa Indonesia tahan dijajah? Karena mereka sendiri pengen menjajah. Karena mereka sendiri itu sangat bisa, orang Jawa itu sangat bisa menyelesaikan diri karena sangat sinkretis sifat antropologisnya, maka orang Jawa itu kalau dijajah, kalau diperkosa, sudah dinikmati aja kan sama-sama enaknya. Jadinya kan kasusnya bukan pemerkosaan tapi adalah perzinahan. Nah, kita ini adalah bangsa yang berzina ketika kita tidak bisa mengatasi perkosaan. Udah, berzina aja dinikmati aja kan begitu. Saya sedang menata pemahaman bahwa sekian banyak hal kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, kita membutuhkan faktor dan subjek yang lain, misalnya Tuhan, atau melalui doa kita, hizib kita, wirid kita, zikir kita, dan seterusnya. Tapi ada sejumlah hal yang tetap kita bisa atasi dan kita bisa bikin Indonesia kecil-kecil, Indonesia kecil yang kemah ripah lo jinari di mendut, jika dipiro, itu kan tetap bisa. Jadi ibarat Gunung Merapi melelehkan lahar, itu tetap nanti ada tumbuh rumput-rumput. Jadi bagi saya kayak komunitas lima gunung ini adalah Indonesia kecil yang selamat dari kontaminasi nasional dan global. Bahkan siapapun yang di sini, mereka yang harus ikut rerumputan di. Saya sih tipe orang yang tidak keberatan. Arep kok kayak Pancasila kurang keberatan. Wong urusan iki ilatmu dudu gulone. Ambek dikai gula kaya apa nek ilatmu ra iso ngrasake lebih ya kurang. Makanya saya mengandalkan lidah saya. Makanya kalau dikasih Pancasila ayo Pak Pancasila ya ayo, tapi tenanan loh. Tenanan loh ya. Meskipun tetap bisa saya bantah. Kan Tuhan tidak diakui di Pancasila, yang diakui kan sifatnya. Orang dan sifatnya kan beda. Jadi misalnya api dan panasnya kan beda. Karena kalau api itu ya api, kalau panas kan bisa dari yang bukan api. Jadi yang ada di Pancasila kan ketuhanan, bukan Tuhan. Jadi itu sifat. Ketuhanan itu kan saya kayak putih keputihan, gitu. Malu kemaluan, gitu. Nah jadi Pancasila memang tidak bertuhan, dia hanya memanfaatkan sifat Tuhan. Rahmatan lil alamin, kasih sayang, takdir yang baik, dodolan kayu, seperti itu ya. Itu aja yang kita ambil, tapi Tuhan sendiri tidak kita akui. Jadi kita itu sebenarnya ateis aslinya. Wong kita tidak mengakui eksistensi Tuhan, tidak mengakui dirinya Tuhan, personalitas Tuhan. Yang kita ambil hanya sejumlah identitas Tuhan yang menguntungkan kita. Kalau yang merugikan kita tidak ambil. Terus Pancasila juga tidak transformatif. Kalau mau ngomong ilmiah ya, kalau mau baca sih gampang. Jadi mestinya sila pertama itu menghasilkan sila kedua. Sila kedua metamorfosnya menjadi sila ketiga, terus menjadi sila keempat, dan puncaknya adalah output sila kelima. Ini kan tidak pernah penafsir Pancasila kan diri sama sila satu ini, sila dua ini. Padahal itu kan transformatif dan dinamis. Kalau saya ya, sama menurut saya kalau
mengacu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu syaratnya 4: siddiq, amanah, tabligh, tatonah. Itu selama 15 abad itu juga dipahami dewe-dewe, Mas. Siddiq sendiri, amanah sendiri, tabligh sendiri, tatonah sendiri. Padahal kalau dalam pemahaman saya itu adalah buluk yang kalau ditanam beneran, disirami beneran, tanahnya turun beneran akan jadi cengkir. Cengkirnya akan jadi degan, degannya akan jadi kelapa, kan begitu. Itu sifat Rasulullah itu. Nah, siddiq itu selama ini diartikan sebagai jujur. Jujur itu kan sebab atau akibat? Yang tidak pernah dielaborasi Mas di kampus. Itu input apa output? Kalau menurut saya jujur itu output, bukan input. Jadi siddiq itu artinya adalah tenanan, sungguh-sungguh. Jadi nek kue watu, tenanan watu. Nek kue wakil rakyat, tenanan wakil rakyat. Nek kue menteri, tenanan menteri. Itu maling ya. Nek kue presiden, tenanan presiden. Jadi siddiq itu adalah kesungguh-sungguhan. Nah, Muhammad itu bersikap sungguh-sungguh. Salah satu outputnya adalah dia jujur. Jadi kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak bisa jujur. Ya, nah, kalau sudah sungguh-sungguh dan menghasilkan kejujuran, maka dia bisa dipercaya, namanya amanah. Kalau kamu tidak memenuhi siddiqnya, ya kamu tidak bisa amanah. Karena itu buluk ke cengkir yang gitu. Nah, kalau kamu tidak bisa amanah, terus tabligh apa? Tabligh itu kan menyampaikan sesuatu, sosialisasi. Nah, yang disampaikan pasti juga adalah kemunafikan dan ketidaksungguh-sungguhan. Jadi menurut saya Pancasila pun begitu. Kalau kamu memang sudah dengan Tuhan, maka kamu harus menemukan bahwa yang utama dari manusia adalah beradab. Jadi ada 4 jenis manusia, Mas. Manusia pandobrak atau pencetus, ada manusia pemelihara, ada manusia manusia pembangun, terus pemelihara, terus yang keempat adalah manusia yang mendobrak. Justru itu mendobrak. Kan kalau kamu mendobrak sesuatu kan, nek iso kan kerjasama karo perintis. Oke, nek toko niku tak rubah dirubah piye. Maka seorang perintis dibutuhkan oleh seorang pendobrak. Kalau mayoritas manusia kan pembangun dan perawat. Anda membangun warung, Anda membangun apa-apa, terus merawatnya, itu mayoritas manusia. Tapi kan dibutuhkan orang yang mendobrak, memperbaiki, ya, mentransformasi dan seterusnya, dan itu dibutuhkan pendiri atau perintis. Oh, wingi kue menggawe cafe shop, kalau ini saya kok tambah ini, itu kan dibutuhkan perintisan dan pendobrakan dan seterusnya. Nah, Gus Dur itu tipenya adalah pendobrak. Cuma Gus Dur nggak mikir ngerintisnya. Misalnya Gus Dur membubarkan, begitu naik jadi membubarkan Departemen Sosial dan Penerangan. Tapi Gus Dur tidak memberi alternatif. Gitu. Ini saya bukan kritik ya, tapi memang manusia itu ada 4. Akhirnya kan semua pegawai negeri yang dari Departemen Penerangan dan Sosial kan kelabakan untuk mencari tempat yang baru ditampung oleh departemen yang lain yang gitu. Maka Anda setiap orang kalau bisa adalah 4, mulai sedulur apa tadi, siji kue ngrintis, loro kue bangun, nomor 3 kue nguri-uri atau ngerawat, nomor 4 kue wani ngerubah, wani dobrak. Dalam banyak baru itu yang kita alami bersama. Jadi kalau Tuhan itu kan pencipta pluralisme. Tuhan bikin sawe macam-macam, pelem gadung, pelem mana lagi, pelem apa. Jadi semua itu plural, itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan satu yang menciptakan banyak, terus banyak itu dipersatukan kembali, maka dia punya sifat akar terus aktif. Tapi kalau pluralisme ciptaan manusia adalah kalau Tuhan itu banyak dipersatukan, kalau manusia satu dipecah-pecah.